warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan kita di program atau di edisi Sahabat Lamahu Menyapa. Nah, untuk Sahabat Lamahu mungkin kali ini di episode 3 ini akan berbeda nih. Karena apa yang berbeda? Karena mungkin Sahabat Lamahu sudah tahu nih narasumber kita pada siang hari ini. Dan tapi Sahabat Lamahu harus tahu di edisi kali ini kita punya beberapa hadiah menarik nih yang patut Sahabat Lamahu tahu gitu. Nah, jadi untuk kuota yang tersedia di bulan September ini hanya terdapat 36 seat saja. Dan teman-teman dan sangat terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Nah, keuntungan buat Sahabat Lamahu sangat banyak gitu. Yang daftar selama podcast ini berlangsung akan mendapatkan potongan cashback sebanyak 2 juta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi Sahabat Lamahu mungkin saya grogi ya dengan ketemu Ustadz langsung gitu. Karena Sahabat Lamahu harus tahu fun fact-nya, Ustadz ini adalah pimpinan pondok pesantren Azharul Khairat gitu. Dan yang kedua Ustadz ini adalah dosen IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo di tempat mana saya berkuliah gitu. Jadi ini first time ketemu Ustadz secara live face to face. Dan Husni Idrus juga menjabat di Lamahu ini sebagai pembimbing ibadah di Lamahu gitu. Nah, tapi sebelum itu saya akan menginformasikan kepada Sahabat Lamahu bahwa pendidikan S1 Ustadz Husni Idrus ini di S1-nya itu Al-Azhar Mesir. Nah, S2-nya di Sains Al-Quran Jawa Tengah. Untuk sekarang ini Ustadz sedang menjalani S3-nya di UIN Alauddin Makassar ya Ustadz ya, program dokter ya Ustadz ya. Amin. Ya. Oke, nah mungkin pertama-tama mungkin saya ingin tanya nih kepada Ustadz, apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Hari ini Jumat, Ustadz punya agenda sebelumnya, ada ceramah di mana gitu? Ya, tadi Alhamdulillah Rabbil Iya. Alamin. Aktivitas hari ini berkah Iya. dengan pengabdian kepada Allah melalui pengabdian pada manusia ya, Oke. kepada umat ini. Iya. Ya, namanya hari Jumat. Iya. Semua ustadz lagi sibuk dengan Sibuk dakwah ya. khutbahnya, Khutbah, iya. dakwanya, dan yang punya pesantren pasti ngurus anak-anak, Iya. ngurus sosialisasi tentang kepesantrenan. Iya. Lebih-lebih hari ini kita bersilaturahim bersama seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, dan lebih menarik lagi silaturahim dalam bentuk online bersama keluarga PT Lamahu Tour and Travel Gorontalo. Oke nih, Sahabat Lamahu. Jadi kali ini kita punya tema nih. Temanya sangat menarik, Sahabat Lamahu. Temanya itu hikmah ibadah haji dan umroh bagi umat muslim. Jadi gitu. Jadi Sahabat Lamahu mungkin bertanya-tanya apa aja sih hikmah dari ibadah haji dan umroh gitu untuk umat Islam gitu atau umat muslim gitu. Nah, untuk mungkin lebih luasnya mungkin kita akan bertanya kepada Ustadz. Jadi gini Ustadz, banyak yang sudah naik haji dan umroh tapi mereka tidak tahu hikmahnya dari situ gitu. Gimana itu Ustadz menurut pendapat Ustadz? Ya, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Biasanya kita menyebut hikmah ini sebenarnya itu kata yang diadopsi dari bahasa Arab, yang kemudian dia jadi bahasa baku Indonesia. Quran menyebut, juga hadis juga menyebut kalimat ini. Hanya pertanyaannya apa makna daripada hikmah itu yang perlu dibahas dulu sebelum kita tahu apa hakikat daripada dua ibadah yang besar ini, entah itu haji maupun umrah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi hikmah itu adalah siapa yang diberi oleh Allah hikmah, maka sesungguhnya dia diberi oleh Allah kebaikan yang begitu banyak. Itu hikmah. Dalam perspektif kenabian, hikmah itu yang disebut dengan an-nubuwah. Iya. An-nubuwah itu adalah nikmat khusus yang diberikan Allah kepada seorang manusia yang diangkat jadi nabi dan rasul. Seorang seorang akademisi punya ilmu pengetahuan dalam kategori dia sebagai ulama, makna hikmah yang dimaksud adalah pengetahuan itu sendiri. Ya, di kajian filsafat misalnya, kata filsafat berasal dari kata filosofia ya, yang maknanya adalah kebijaksanaan. Yang dalam bahasa Arab kebijaksanaan itu disebut hikmah. Jadi perspektif bahasa itu yang seharusnya kita selesaikan dulu sebelum kita tahu apa sebenarnya hakikat haji dan umroh. Maka kalau kita masuk pada haji dan umroh, ibadah haji dan umroh ini kan ibadah khusus.
dan dia dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh regulasi tertentu dari syariat Allah. Di balik semua ibadah, tidak hanya haji dan umrah, semua yang Allah ciptakan di dunia ini, ya Allah ciptakan di dunia ini, di sana ada hikmah. Ya, kalau yang pengetahuan kita tentang kejahatan saja atau kejahatan yang disesali itu, yang kemudian menghasilkan tobat ada hikmahnya, maka yang pantas adalah kebaikan yang dilakoni oleh manusia, pasti di balik itu ada hikmahnya. Jadi ada dari sisi positif yang diterima oleh manusia dan hal-hal yang negatif yang dihadapi manusia, semua itu ada hikmahnya. Sehingga ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir surat Al-Imran itu, bahwa yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semuanya itu ada hikmah di baliknya. Oh, berarti ada hikmah semua yang ada hikmahnya, tidak hanya pada hal-hal yang positif, tapi pada hal-hal yang sifatnya negatif. Kalimat itu berbunyi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang kau ciptakan ini ada sesuatu yang memiliki celah. Tapi artinya di sana ada manfaat, ya. Di sana ada manfaat. Maka hikmah yang dimaksud dari semua ibadah adalah manfaat terbesar dari pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui ritual ibadah. Kalau dia haji dan umrah, berarti hadiah terbesar dari Allah bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hadiah itulah yang disebut dengan hikmah. Ya. Tapi sekali lagi dalam kajian tentang hikmah ini, hikmah itu bukan ghaya, bukan hadaf. Dia bukan tujuan yang harus dicapai. Ya, bukan tujuan yang harus dicapai. Tapi sesungguhnya hikmah itu adalah sesuatu pemberian yang diberikan oleh Allah yang seharusnya tidak diminta oleh manusia. Ketika Allah berikan dia setelah dia beribadah, ada hikmah, tidak ada hikmah, datang langsung, tidak langsung, tugasnya hanya ibadah. Tidak bisa melakukan haji, tidak bisa melakukan umroh hanya karena mengejar hikmahnya. Contoh misalnya, ada hadis yang berkembang di momen Ramadan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian biar kalian sehat. Ini bukan hadis sahih, tapi maknanya bahwa ini juga benar, bahwa puasa itu bisa menyehatkan, seperti itu ya. Tapi tidak bisa dipahami bahwa kita mau beribadah kepada Allah melalui media puasa itu hanya mengejar sehatnya. Kalau sehat itu yang seharusnya dia hikmah dikejar dan dijadikan sebagai tujuan daripada ibadah, maka berarti logikanya cukup puasa itu disyariatkan bagi yang sakit. Karena orang yang mencari sehat itu orang sakit. Tapi ternyata tidak. Orang yang puasa itu, orang puasa bukan cari sehatnya, ya, tapi cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah itu kemudian dibentangkan melalui hikmah. Hikmah itu mungkin dia setelah ibadah dia sehat, kemudian terlepas dari persoalan hidup, dan yang kemudian ada keberkahan dari diri dan keluarganya. Saya kira begitu cara memahami hikmah dari sisi ibadah secara universal, lebih khusus kepada ibadah yang kita sebut dengan haji dan umrah. Nah, jadi sahabat Lamau, kalau ingin sahabat Lamau jika mau bertanya kepada Ustadz, dipersilakan, nanti Ustadz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Lamau dari akun sosial media Facebook maupun Instagram gitu. Nah, jadi Ustadz nih, pertanyaan kedua gini, bagaimana hukum bagi orang yang sedang niat umroh dengan memakai cadar dan kaos tangan, Ustadz? Ya, seharusnya yang kita pahami dari ibadah umroh ini, jadi kalau kita mau bicara hikmah itu bisa saja sesudah haji, sesudah umroh, atau sebelum haji, atau sebelum umroh. Ya, kalau pertanyaan tadi itu masuk pada manasik, ya, dia masuk pada manasik. Jadi di manasik itu ada aturan yang khusus tidak bisa dilanggar, namanya mahdhuratul ihram, hal-hal yang diharamkan atau dilarang dalam ihram. Dalam ihram itu adalah apa itu ihram? Ihram itu adalah dukhul fin nusuk, ad-dukhul fin nusuk, niat masuk kepada ibadah, mau haji maupun umroh. Ya, ketika kita sudah mau niat ihram dan sudah jatuh niat, baik posisi ihram itu sebagai haji maupun umroh, maka ada yang disebut dengan mahdhuratul ihram. Mahdhuratul ihram itu larangan-larangan ketika kita masih dalam posisi ihram. Ya, banyak, ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 14, ada yang menyebutkan
cukup 11 dan seterusnya. Yang paling masyhur ya saya kira kita tidak kembangkan di sini, tapi ini juga penting bagi kita yang nanti berangkat haji dan umrah. Yang paling penting adalah dari sekian banyak itu ada yang 13-14 itu yang sangat masyhur di kalangan para mu'tamirin, orang yang umrah atau orang haji itu, selalu yang diulang-ulang adalah tidak ada rafath, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Ketika dalam posisi ihram tidak dibenarkan kita mengucapkan kata-kata rafath. Kemudian yang kedua ada fusuk. Rafath itu adalah kata-kata vulgar yang mendekati cerita-cerita khusus antara suami dan istri. Uhilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian yang puasa Ramadan malamnya bisa rafath. Rafath itu hubungan badan antara suami dan istri. Maka orang haji tidak boleh rafath. Jangankan jima, hubungan suami istri, kata-kata yang memancing syahwat antara keduanya itu tidak boleh dalam kondisi haji. Dilarang dalam posisi ihram. Yang kedua fusuk. Ini yang terkenal saja ya. Yang fusuk ini kata-kata makian, kata-kata fasik. Kalau Gorontalo mungkin ada makian kata-kata yang tidak bermakna. Contoh misalnya terkadang kita anggap sesuatu yang biasa, huange emuti. Jadi kata huange itu kan Gorontalo, tapi itu jadi respon negatif ketika merespon sesuatu. Tidak dibenarkan itu dalam haji. Bukan tidak dibenarkan untuk kondisi semua. Jangan sampai dipahami hanya haji yang tidak boleh, hanya umroh tidak boleh. Setelah itu boleh fusuk, dan seterusnya. Yang ketiga adalah wala jidal. Tidak bisa konflik, tidak bisa saling bantah-membantah, saling menghina. Itu kondisi yang memang sudah dikenal oleh haji dan umrah. Mahdhuratul ihram menjaga rafath, fusuq wala jidal. Adapun sisanya tidak boleh memotong kuku, tidak boleh tidak boleh memburu binatang. Kemudian tidak boleh menikahkan, tidak boleh Perempuan tidak boleh menutup wajahnya, Di sini ada khilaf. Di corona kemarin ada fatwa ulama ketika kondisi tidak memungkinkan dan mengkhawatirkan, maka boleh menutup wajah dengan masker dan seterusnya. Tapi pada dasarnya di dalam kondisi ihram itu, posisi wanita tidak boleh menutup wajahnya. Tangannya, punggungnya yang ditutup, tapi telapaknya yang terbuka. Untuk laki-laki tidak boleh menggunakan penutup kepala. Penutup kepala itu status sosial. Orang Gorontalo mungkin dengan kopiah karanjinya terasa terhormat. Kemudian Indonesia secara umum yang menggunakan kopiah hitam, itu penghormatan sebuah negara. Mungkin di negeri yang lain mungkin hitam putih, ada yang hitam, ada yang kain di Sudan dan seterusnya. Status sosial itu dihilangkan dalam Islam ketika kita lagi beribadah, sehingga seorang yang ihram tidak boleh menggunakan penutup kepala bagi laki-laki. Seperti itu. Banyak hal. Hanya karena itu manasik, saya kira kita ambil hikmahnya saja bahwa ada larangan ihram yang itu sebagai latihan bagaimana kemudian setelah haji dan umrah mampu kita indahkan. Saya kira itu. Jadi sahabat Lamau gitu. Jadi kalau intinya kita harus mau haji dan umroh itu kita harus tahu dulu apa saja yang harus kita yang dilarang gitu. Nah, pertanyaan ketiga nih Ustadz. Nah, ketika saya punya kayak pemberian nih kepada, kalau contoh perusahaan Lamahu memberikan hadiah umroh maupun haji kepada saya. Nah, pertanyaannya bisa nggak hadiah haji dan umroh ini saya berikan kepada orang tua saya, Ustadz? Orang Arab bilang dalam kalimat bijak, al-hadiyatu la tuhda. Hadiah pemberian orang jangan dihadiahkan lagi. Karena kalau hadiah itu dihadiahkan lagi berarti dia mengindikasikan tidak ada penghormatan hadiah orang yang diberikan ke kita. Dan itu menunjukkan bahwa memang kita tidak suka. Suka dengan tidak suka yang diberi orang ini terima dulu. Harus terima dulu karena dalam rangka idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke hati orang yang memberi. Memasukkan kebahagiaan itu kan diantaranya kan ada, masukkan kebahagiaan itu diantaranya adalah senang menerima, ikhlas menerima. Yang kedua, di puncak dari semua kebahagiaan itu yang diharapkan oleh pemberi adalah doa dari orang yang diberi. Wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dalam konteks zakat, berilah zakat itu kepada fakir, kepada asnaf 8 asnaf, 8 golongan. Tapi di ujungnya jangan lupa kalian yang menerima zakat itu, sedekah itu,
Ya, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ya, sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang yang memberikan zakat itu doa yang kalian ucapkan. Iya. Sehingga ada redaksi doa, barakallahu wa barakallahu fima a'taita wa baraka fima abaqaita. Semoga Allah berkahi apa yang engkau berikan dan Allah kekalkan apa yang menjadi hadiah yang engkau berikan. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya hadiahnya dihadiahkan lagi? Sebenarnya tidak membatalkan pemberian orang. Hanya dari sisi etika tidak benar. Ya, dia menghadiahkan hadiah itu ketika saat itu misalnya kita memang sudah cukup. Iya. Ustadz, saya mau hadiahkan ini hadiah dari Lamahu. Mau hadiahkan kemana? Mau hadiah ke orang tua. Kenapa tidak diambil? Ya, saya sudah terima. Tapi saya ingat saya sudah umroh. Saya ingat saya sudah haji. Orang tua saya belum haji, orang tua saya belum umroh. Saya mau hadiahkan. Nah, itu juga bisa ya. Itu juga boleh. Tapi seafdal-afdalnya hadiah tidak diberi. Kecuali saat kondisi darurat mengharuskan berbagi dengan orang lain. Kira-kira itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh atau haji, apa ada syarat yang harus dipenuhi Ustadz? Ketika kita melaksanakan haji dan umroh, apa harus ada syarat yang lebih khusus gitu Ustadz? Ya, ada syarat, ada prasyarat dan ada yang ada namanya wajib umroh, ada syarat umroh. Yang jelas bahwa karena dia ini ibadah, ini rinciannya banyak. Iya. Ya, karena dia ini ibadah dalam Islam maka mengharuskan syarat. Ya, syarat mutlak ya. Ada syarat itu yang tidak mutlak, tapi ini syarat mutlak. Syarat mutlak itu kalau dia pisah, tidak terpenuhi syarat mutlaknya, maka ibadahnya tidak dianggap atau ibadahnya tidak sah di hadapan Allah. Contohnya misalnya, tidak boleh haji umrah kecuali muslim. Artinya tidak boleh ada orang Nasrani datang di sana, tidak boleh ada non muslim datang di sana kemudian haji dan umrah, dan secara administrasi itu tertolak. Ya, Anda mau haji, mana paspornya? Iya. Oh, ternyata Anda Nasrani dan seterusnya. Tidak bisa karena ini ibadah. Itu satu. Yang kedua, dia balik. Ya, balik ini maksudnya dia orang dewasa. Orang anak-anak boleh haji dan umrah boleh, tapi dalam konteks melatih dia beribadah. Tapi hakikatnya ya, orang balik itu adalah orang yang wajib umrah. Yang ketiga saya kira yang kita kerucutkan adalah istita'ah. Istita'ah inilah kemampuan. Ya, kemampuan ini dibagi jadi dua. Ada yang disebut dengan istita'ah maliyah. Kemampuan orang haji dan umrah itu harus menyiapkan dana hajinya. Ya, dana hajinya itu yang kemudian dulu ditabung atau yang dikasih hadiah. Saya tidak mampu tapi dihadiahkan, dimampukan Anda. Ya, tidak istita'ahnya itu bisa melalui wasilah orang lain seperti hadiah tadi. Asalnya dia tidak kuat, tidak ada ekonomi yang bisa mendukung, tapi ternyata ada pemerintah yang memberikan hadiah, yang memberikan banyak hal yang dia dapatkan. Yang kedua, tidak hanya istita'ah maliyah, kemampuan ekonomi, tapi juga adalah kemampuan istita'ah badaniyah, karena ini butuh al-quwah badaniyah. Ibadah ini butuh kekuatan fisik. Ya, sehingga ada dokter yang nanti mengeksekusi Anda bisa berangkat tidak itu harus ada keterangan kesehatan. Seperti yang berangkat kemarin, bertahun-tahun dia menabung. Kemudian setelah dia menabung, kemarin daftar. Tahun ini dia berangkat, tahun ini mau berangkat. Sudah diperiksa kesehatannya. Tapi pada pemeriksaan kedua, dieksekusi oleh dokter bahwa ibu tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena tiba-tiba ada penyakit yang tidak boleh dia mau berangkat haji dengan penyakit itu. Jadi hukum haji itu wajib ketika kita mampu semuanya. Syarat terpenuhi. Yang kedua, bisa saja dia jadi haram. Ya, bisa saja dia haram kalau dia mengorbankan diri sendiri. Diri sendiri itu misalnya kita sakit atau dalam kondisi lemah tidak bisa. Kemudian kita memaksa harus haji, kita memaksa harus umroh dan seterusnya. Padahal kita tahu itu memang istita'ah kita tidak terpenuhi. Maka di kondisi seperti itu mendahulukan kesehatan pribadi ya, itu lebih afdal daripada meraih pahala yang besar. Seperti itu. Gitu ya Ustadz ya. Berarti kalau bukan Ustadz yang jalankan, saya atau para penonton yang sedang nonton ini mungkin tidak tahu tentang itu. Nah, jadi ini Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Jadi Ustadz, mengapa orang atau kaum muslim berlomba-lomba untuk haji dan umroh walaupun berulang-ulang Ustadz? Ya, pertama
Said Qutb mengatakan la yadhuquha illa man dzaqaha. Iya. Tapi dalam konteks Quran. Tapi kalimat ini luar biasa. Tidak ada yang bisa menjelaskan nikmatnya haji dan umrah itu kecuali orang yang sudah. Ya, itu sama dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dan manisnya gula. Iya. Coba kau definisikan, apa itu manis? Manis. Manis. Ya, tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata. Sehingga yang tahu hakikat manis bagi orang yang sudah merasakan manisnya. Itu yang disebut oleh Said Qutb, la yadhuquha illa man dzaqaha. Tidak bisa dijelaskan kecuali orang yang sudah merasakan. Gitu. Tapi kenapa ini berulang? Ya, karena memang the power of Ka'bah. Ya, kekuatan spirit Ka'bah, kekuatan ibadah yang di sana itu ternyata menjadikan hati ketergantungan. Ya, kalau di narkoba ada zat ketergantungan itu ya, apa namanya? Ya, itu. Ya, ibadah juga seperti itu. Ini yang disebut dengan adzuqul ubudiyah. Dzukul ubudiyah itu nikmatnya beribadah yang kemudian melekat dalam diri untuk terus dilakukan. Masya Allah. Sehingga orang melaksanakan ibadah secara tidak putus-putus, selalu dia ingin lakukan. Setelah daftar tahun ini, 10 tahun dia daftar lagi, 5 tahun setelah ini dia berangkat. Sekalipun misalnya ya di kalangan para ulama, termasuk ulama kita di Indonesia, ada yang memakruhkan mengulangi haji dan umroh berkali-kali, ya, mengulangi tanpa ada alasan yang jelas. Ustadz, pembimbing kuat berangkat, ya. Pimpinan travel kuat berangkat, itu alasannya mengatur. Oh, gitu ya. Yang sampai pada tingkatan memakruhkan itu, kita sudah kaya, kemampuan finansial sudah selesai, anak-anak sudah umroh, keluarga sudah haji, seterusnya. Kita juga sudah haji, kita daftar lagi haji, kita daftar lagi umroh, kita daftar lagi haji, kita daftar umroh. Jika secara rasionalnya kira-kira kalau 3 masih masuk akal. Iya. Tapi kalau dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka ini yang diikrahkan, yang dimakruhkan. Kenapa? Akan lebih afdal apa yang dimiliki itu, yang diumrohkan itu bisa dibagi pada orang lain. Ya, dibagi pada orang lain, orang bisa berangkat umroh dengan itu. Oleh karena itu dia mau ada program. Iya. Karena sudah banyak yang diberangkatkan, maka dimotivasi bagaimana orang lain bisa berangkat. Jika sulit maka dimudahkan fasilitasnya. Jika sulit pun akan dimudahkan cara pemberangkatannya. Maka media itu ada ya? Iya. Ya, silakan. Ada yang cari seberapa orang kemudian free 1. Iya. Ya, itu memudahkan. Itu artinya kita yang sudah jadi ini yang seharusnya kita menjadikan orang lagi, bukan kita terus yang melakukan ibadah itu. Iya juga sih. Ya, itu artinya kenikmatan tidak akan terbagi, nikmat Allah tidak akan terbagi. Jadi surga Allah itu kan arduhas samawati wal ard. Luasnya langit dan bumi. Dan kalau kita yang tinggal sendiri kan itu mubazir. Ya, harus ajak orang lain untuk bisa. Maka oleh karena itu paket umroh di Lamahu ini dalam rangka kita mau berkumpul di surganya Allah. Ya, kita mau berkumpul di surganya Allah melalui apa? Melalui umroh dan haji. Luasnya langit dan bumi. Tapi kalau yang tinggal dalamnya hanya 1, 2, 3, saya kira ini bukan mengatakan mubazir ya, mubazir dalam bahasa manusia, tapi sangat rugi kalau fasilitas yang Allah berikan dan kemudian kita tidak bisa meniatkan berangkat. Perlu kita cemburu ya. Sekarang orang laptop sekarang harganya ada yang 10 jutaan. Iya, Ustaz. Yang kedua, yang paling ramai adalah motor listrik. Ya, ini motor listrik menjamur di Gorontalo. Ini luar biasa. Itu bisa harganya 5, artinya tidak melarang orang beli motor listriknya. Tidak ada. Tapi apakah orang berpikir di saat yang bersamaan, saya juga kalau motor listrik saja bisa, kenapa saya tidak bisa mendepkan 5 juta untuk berangkat umroh bulan depan? Dan seterusnya. Maka oleh karena itu, bila mau kaum muslimin, ini bisa nabung. Ya, ini bisa nabung, kita tabung. Ustadz, 2 juta, 3 juta, 5 juta dulu, nanti saya akan berangkat setelahnya. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Adapun kebutuhan yang lain silakan dipenuhi, tapi perlu keseimbangan. Keseimbangan antara mana kebutuhan kita di dunia dan mana kebutuhan kita di akhirat. Oke, jadi sahabat Lamau, untuk sahabat Lamau yang ingin mau bertanya kepada Ustadz dipersilakan. Jadi pertanyaannya tentang bahasa putaran tentang hikmah ibadah haji dan umroh untuk jamaah, untuk masyarakat muslim gitu. Nah, kita lanjut nih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya itu ada yang menggundul atau menggunting rambut, apa itu bagian dari rukun ibadah umrah, Ustaz? Ya, ini juga masuk manasik ya. Ya, sebenarnya ya kalau kita bicara hikmah itu ya sebenarnya tidak fokus pada hukumnya tapi pada hikmahnya. Sebenarnya apa makna menggundul ya gitu ya? Ya, kalau dia menggundul itu kan disebut tahallul.
Ya, kalau tahallul itu kan setelah kita sa'i, Iya. ya kemudian bukan menggundul ya, ada dua, digundul atau dikurangi. Ya, satu saat Rasulullah SAW mengatakan ghafarallahul muhalliqin. Allah ampuni orang-orang yang setelah dia sa'i digundul tanpa disisakan satu helai rambutnya. Helai rambut, Ustaz. Maka para sahabat kata, wal muqassirina ya Rasulullah, apakah masuk juga ampunan Allah kepada kami yang tidak menggundul tapi hanya mengurangi? Iya. Maka Rasul katakan, ghafarallahul muhalliqin. Allah ampuni dosanya orang-orang yang gundul botak. Kami ya Rasulullah tidak gundul tapi mengurangi. Maka Rasul katakan, ghafarallahul muhalliqin. Allah ampuni orang-orang yang gundul. Ya Rasulullah, kami tidak gundul. Nanti setelah itu kata Rasulullah, ghafarallahul muhalliqina wal muqassirin. Ya, Allah ampuni dosa-dosa orang yang setelah haji, setelah menyelesaikan umrohnya dengan cara menggundul dan mengurangi. Itu perbandingannya 3:1. Gundulnya lebih afdal daripada muqassirinnya, ya. Tapi dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Apa hikmahnya? Masya Allah, liyakuna syahidan yaumal qiyamah. Kita harapkan rambut itu menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita pernah umroh, bahwa kita pernah haji. Dan itu sebagai tanda bahwa kalau di manasik, bahwa menggundul rambut atau mengurangi rambut itu hikmah dan hukumnya adalah sebagai penanda bahwa sudah selesainya ibadah. Sudah selesainya ibadah di umroh, ya, di umroh apalagi. Masya Allah. Saya kira begitu pemaknaannya. Oh ya, siap. Oke, jadi Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz lagi. Banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, ya, jadi Ustadz, maaf, ada yang mengatakan ataupun melihat orang yang melaksanakan haji dan umroh, karakter dan perilakunya tambah tidak baik dari sebelumnya. Itu mengapa Ustadz? Iya, bukan hanya haji dan umroh, orang yang sholat juga begitu, orang yang zakat, orang puasa, kan seperti itu. Hanya memang pertanyaannya karena di haji, fenomena seperti itu. Jadi semua ibadah, dari ibadah yang paling kecil sampai ibadah yang paling besar, tujuannya hanya satu. Ya, tujuannya adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Qimis salata inna salata tanha anil fahsyai. Dirikanlah salat karena salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu di ibadah. Di haji dan umrah misalnya, faman hajjal baita, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Orang berangkat umrah haji itu, saat dia sebelum berangkat, saat di sana sampai dia balik, pesannya kan hanya satu. Ibadah haji dan manasik ini kan instrumen. Ya. Atau yang kedua disebut dengan wasail. Wasilah hanya membentuk pribadi satu, generasi. Waduh, fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan seafdal-afdalnya bekal adalah ketakwaan. Wattaqunia, dan takunia, bertakwalah kepada Allah. Jadi sebenarnya ritual daripada semua ibadah ini hanya menghadirkan ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau misalnya ketakwaan ini tidak tercapai, maka berarti indikatornya ibadah kita tidak berfungsi. Ibadah kita tidak berfungsi. Banyak kan kasus korupsi di Indonesia, pelakunya haji. Hajinya 7 kali, hajinya 6 kali. Tapi karena hajinya hanya sampai pada duitnya, hajinya hanya sampai pada tournya, hajinya hanya sampai pada pesawatnya, hajinya hanya pada sampai hotelnya, ya, tidak sampai pada hatinya, maka baliknya sekalipun sudah berapa kali dia haji, maka tidak akan mampu membentuk pribadi yang haji muttaqin minal muttaqin, dari orang-orang yang haji yang kemudian mampu merubah sikap negatifnya setelah dia berangkat haji. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kana amaluhu ba'dal haji khairan min qabl. Jadi orang haji mabrur itu amalannya sesudah berangkat haji lebih bagus dari sebelum. Ya, itu haji mabrur. Itu artinya kalau dia haji tidak mabrur, baliknya itu lebih buruk dari sebelumnya. Oke, Ustaz. Jadi lebih buruk ya Ustaz ya? Ya. Oke. Nah, jadi tadi Ustaz, saya menangkap perkataan Ustaz kayak macam tadi, haji berulang-ulang. Nah, bagaimana dengan orang yang berumroh, dia umroh berkali-kali Ustaz, tapi tidak naik haji, tapi tidak berhaji. Gimana itu Ustaz? Ya, kalau haji ini kan hukumnya wajib. Iya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya bagi orang yang punya istita', kemampuan. Kemampuan itu kan
sekalipun kita sudah mampu secara finansial, tapi terkadang waktu itu yang susah kita dekatkan. Sekarang daftarnya bisa 15 tahun. Iya. Daftar hari ini 15 tahun ya, 15 tahun bisa berangkat. Itu pun ya 15 tahun itu setiap 4 bulan terkadang dia bergeser 1 tahun. Daftar bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November itu sudah 16 tahun. Jadi daftar di November 16 tahun. Ya, Desember, Januari, Februari, daftar di Februari nanti sudah 17 tahun. Ya, karena memang minat orang yang berangkat haji luar biasa. Ya, bagaimana kemudian dia hanya bisa umroh? Bisa umroh toh? Yang penting sekali ini adalah mau haji bagi orang yang belum haji misalnya, atau yang ingin lagi misalnya, keinginan besar, niat azamnya untuk melakukan ibadah itu. Jadi persoalan waktu kan sudah diukur oleh Allah. Hanya yang Allah lihat bahwa waktunya jauh, tapi ada niat enggak kau? Kalau ada niat dan dia sudah usahakan niat itu, meninggal dunia sebelum haji, maka kematiannya sama dengan haji. Ya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala niyatih. Manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Niat yang baik tidak tercapai, baik. Seperti itu. Sehingga tetap berusaha, mau berapa puluh tahun tetap kita mau berusaha bagaimana kita bisa haji dan umroh. Tidak mampu haji, ya silahkan umroh, ya, dan seterusnya. Oke Ustadz, jadi mungkin pertanyaan lagi, mungkin Ustadz kayak kalau di haji kan ada namanya lempar jumroh. Nah, bagaimana kalau di umroh Ustadz? Apakah di umroh itu ada lempar jumroh Ustadz? Ya, di umroh itu hanya sampai tahallul. Oh, sampai tahallul ya Ustadz? Ya, jamarat ya, jamarat atau melempar jamarat itu hikmahnya adalah ilustrasi dari perjuangan Ibrahim. Iya. Ibrahim itu ketika akan menyembelih anaknya itu dia diganggu oleh syaitan. Maka untuk menghilangkan was-was syaitan itu maka bisa dilempar. Ya, itu simbol semua. Dan itu yang kita bicarakan, itu hikmahnya. Tidak ada di umroh, hanya di haji dan seterusnya. Jadi orang haji, orang umroh itu tidak di Mina, tapi dia bisa datang di Mina. Dia tidak di Musdalifah, tapi bisa datang di tempat Musdalifah. Artinya umroh itu tidak di Armina itu. Umroh itu hanya kalau dia dari Madinah, dari Madinah, dari Dzulhulaifah. Kemudian ini manasik sudah fikihnya, ya. Kita hanya hikmahnya saja. Kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i Safa Marwah. Nah, tapi kalau haji dia dari ihram, kemudian dia wukuf, sesudah itu dia Mina, Muzdalifah, Jamarat dan seterusnya, tawaf ifadah, baru kemudian dia sa'i pada setelah itu dia mencukur. Oke. Baik, mungkin di akun sosial media Instagram ada pertanyaan mungkin udah ada pertanyaan mungkin. Jadi untuk sahabat lama boleh Ustadz nanti saya bacakan Ustadz ya. Jadi pertanyaannya ini buat Ustadz, sebelum mengikuti haji pastinya kesehatan ada dicek terlebih dahulu Ustadz. Tapi ada beberapa kejadian di mana orang yang sudah dipastikan sehat dan layak mengikuti ibadah haji ternyata maaf ya meninggal dulu gitu. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait hal tersebut gitu? Ya. Tadi kita sudah bahas ya. Iya. Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir Allah. Manusia hanya bisa merencanakan, Allah yang nanti menentukan, bukan Allah yang mengabulkan. Kalau mengabulkan kita paksa Tuhan. Ya, manusia merencanakan, Allah yang menentukan, bukan manusia merencanakan, Allah yang mengabulkan. Itu egois. Oke, jadi gitu. Jadi gitu sahabat lama. Jadi kita tidak bisa menentukan gitu ya Ustadz ya. Ya, yang menentukan adalah Allah. Tapi kita disuruh usaha. Disebut dengan nazariyatul kasb. Nazariyatul kasb itu ada takdir Allah yang bisa dirubah oleh dirubah oleh usaha manusia. Kecuali satu yang tidak bisa dirubah. Apa itu Ustadz? Kematian. Oke. Ya, jadi kematian tidak bisa dirubah. Iya. Ya, yang lain bisa dirubah. Ya, calon bisa dirubah. Sudah nikah belum? Belum Ustadz. Nah, itu insyaallah aja Ustadz. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, belum terjawab pertanyaan. Silakan. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sudah check up kesehatan, kemudian tiba-tiba sudah mau berangkat meninggal dunia, atau sebelum check up sudah meninggal dunia. Ya, masuk innamal a'malu binniyat, Allah sudah lihat niatnya. Iya. Allah sudah lihat niatnya itu meninggalnya sudah haji. Ya, meninggalnya sudah haji. Karena kenapa? Karena niat itu kan jika niat yang baik. Ya, fikih niatnya begini. Jika ada niat yang baik, kalau niat yang baik belum dilaksanakan sudah dipahalai. Jadi gitu. Baru niatnya sudah dipahalai. Lebih-lebih kalau misalnya niat tadi sudah
sudah diamalkan, berarti dia dapat 2 pahala. Pahala dia meniatkan yang baik, dan yang kedua pahala melakukan kebaikan dari niatnya itu. Oke, awas yang jahat. Yang jahat jika diniatkan belum dilaksanakan ada 2. Bisa dinilai dosa atau tidak dianggap dosa. Tergantung dengan apa. Jika yang jahat diniatkan dan tidak terencana, tidak dalam proses rencana, maka berarti yang jahat itu tidak dalam proses rencana, maka tidak dinilai jahat. Tapi kalau niat yang jahat sebelum dilakukan proses kejahatan, kan proses itu belum dilakukan, tapi dia bikin persiapan, maka niat jahat dinilai kejahatan. Contoh, saya mau mencuri sebentar malam. Apa? Dia sediakan pisau, dia sediakan karung, dia sediakan macam-macam, dia sediakan motornya. Tiba-tiba malamnya tidak jadi dipanggil, diajak temannya untuk makan-makan misalnya. Tidak jadi toh? Apa dia niatnya dihitung dosa? Niatnya dihitung dosa. Kenapa? Karena niatnya disiapkan. Tapi kalau saya mau membunuh misalnya, atau saya berzina misalnya, ada niat, tapi langsung setelah dia niat kemudian dia tertidur. Ya, setelah dia tertidur bangun tidak jadi dia lakukan. Maka berarti tidak ada persiapan proses. Maka berarti dia tidak dinilai dari situ. Tapi kalau kebaikan, daftar haji niat, menabung niat, check up kesehatan sudah niat ya, maka Allah lihat innamal a'malu binniyat. Karena niatmu, pahalamu dianggap ketidakhadiranmu di Mekah dan di Madinah dengan niat untuk melakukan dinilai sudah haji dan umrah. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza maridal abdu," apabila ada yang sakit, au safar. Orang sakit itu kan salatnya kan tidak bisa berdiri, dia duduk. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Padahal dia suka berdiri, hanya karena sakit kan dia tidak bisa berdiri. Au safara, atau dalam perjalanan kan di jamaah kasar, zuhur asar. Suka Ustadz melengkapi zuhur asar, tapi perjalanan sangat sulit, maka ada dispensasi untuk menjama. Ya, tapi karena ada niat untuk melengkapi, dihalangi oleh safar dan sakit, kutiba lahu ma kana alaihi sahihan au muqiman. Maka nilai solatnya dalam keadaan berbaring dinilai oleh Allah sama dengan dia berdiri. Ya, nilai solatnya ketika dia menjamak kasar, maka dinilai oleh Allah sama dengan dia mukim, yang solat lengkap, yang 4-4, 3-3 dan seterusnya. Ya, sampai begitu. Jadi yang dilihat oleh Allah, innallaha la yanzuru ila jasamikum. Allah tidak melihat modelmu, tapi Allah akan melihat apa yang ada dalam hatimu. Maka oleh karena itu orang berangkat niat haji, kemudian tidak jadi berangkat, meninggal dunia, haji dan umrah di sisi Allah. Masya Allah. Oke Ustadz, jadi pertanyaan selanjutnya buat Ustadz gitu. Nah, pertanyaannya selanjutnya itu, banyak yang mengatakan bahwa perilaku asli kita akan terlihat ketika kita itu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bagaimana dengan tanggapan Ustadz? Iya, itu kalau terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Kan ibadah haji itu kan saya katakan harus terjadi perubahan. Iya. Kalau terjadi perubahannya ada 2. Yang pertama, kualitas kuantitas ibadah, kualitas kuantitas akhlak. Ada 2. Iya. Ustadz, mama berangkat 5 waktu. Oke, mama berangkat 5 waktu. Baliknya dari sana, 5 waktu sudah ada tambah qabliyah, ba'diyah, ada tahajud, ada qiyamul lail, ada sholat sunat tahiyatul masjid, ada sholat sunat wudu. Itu mabrur. Itu perubahan yang diharapkan. Tapi kalau Ustadz, mama berangkat modal 5 waktu, baliknya tinggal 4 waktu, tinggal 3 waktu, tinggal 2 waktu, apalagi kalau ada pesta di rumah. Ya, tinggal sewaktu-waktu, terakhir habis waktu, maka berarti tidak ada nilai hajinya. Yang masuk surga hanya doinya. Ya, yang masuk surga hanya duitnya. Iya, masuk surga. Yang masuk surga hanya telinganya, karena telinga digunakan untuk dengar sana toh. Sementara dirinya tidak masuk surga. Nah, ini amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pekerjaan yang menghasilkan kelelahan besar tapi endingnya neraka. Oke, Ustaz. Nah, oleh karena itu perubahan penting setelah haji. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih. Apa sama pahala ibadah umroh Ramadan jika dibandingkan dengan ibadah umroh di bulan lain atau selain Ramadan? Mengapa itu Ustaz? Ya, al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajj. Iya. Orang yang ibadah umroh di bulan Ramadan sama dengan haji. Ya, sama dengan haji. Itu karena keistimewaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bukan hanya menjadikan umroh seperti haji, tapi menjadikan amalan yang lain melebihi. Yang sunnah dinilai wajib, yang wajib dilipat gandakan. Ya, tapi kalau di luar Ramadan,
ya itu tergantung karena ada ada bulan-bulan yang mulia, ada 4 bulan mulia toh? Iya. Ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah. Ini yang disebut 4 bulan pilihan Allah. Di sini juga seperti Dzulhijjah kemarin. Iya. 10 awal Dzulhijjah, al-amalus shalih ahabbu ilallah. Amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu melebihi amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah. Sampai para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah amalannya itu bisa menandingi amalan orang jihad di jalan Allah? Jihad kan tinggi. Iya. Kalau meninggal dia syahid, tidak dimandikan, dia dikuburkan dengan darah-darahnya. Ditanya oleh sahabat, apakah amalan orang yang melaksanakan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu melebihi syahid? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad, kecuali rajulun, kecuali ada orang yang berjihad, kharaja binafsihi wa malihi, dia keluarkan tenaganya, dia keluarkan nafkahnya, dia keluarkan hartanya, walam yarji ba'da dzalika minhu syai', dan setelah jihad dia tidak balik lagi. Dia sudah tidak ada, hartanya tidak ada, kuasanya tidak ada. Kenapa? Sudah syahid benaran dia. Ya, baru itu bisa membandingi 10. Iya. Kita tidak di medan jihad, tapi sekarang kita di medan ya juhud. Ya, kalau juhud ini kita berusaha bagaimana seperti orang jihad. Iya. Maka caranya adalah ya ada bulan-bulan tertentu yang memang amalan dilipat gandakan oleh Allah selain bulan Ramadan. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ketika saya ingin mau umroh, nah saya bekerja di salah satu perusahaan nih contoh. Tapi saya sudah niat mau umroh, tapi saya memakai uang kantor Ustadz. Gimana itu Ustadz menurut? Ya, memakai uang kantor ini diambil karena dengan cara mencuri atau dengan dipinjam? mencuri Ustadz. Kalau mencuri tidak bisa. Oh, tidak bisa. Jadi Ustadz, maksudnya ya? Ibadah itu harus menggunakan harta dalam kategori al-milkut tam. Milkut tam itu kepemilikan sempurna. Iya. Sehingga tidak sah haji umroh dengan uang korup. Korupsi tidak boleh karena dia bukan milik tam, bukan kesempurnaan. Iya. Apalagi itu hak orang lain. Iya. Sama dengan zakat, tidak sah zakat mal kita. Ya, kalau misalnya zakat mal itu mau barang maupun mau barang atau uangnya, kalau misalnya ya itu bersumber dari yang haram, tidak boleh. Ya, ini yang kita harapkan adalah sumbernya harus jelas, distribusinya pun harus jelas. Oke, sahabat Lamahu, jadi mungkin informasi buat sahabat PT Lamahu Tour and Travel ini kita punya promo nih Ustadz di bulan September gitu. Nah, jadi promonya itu ada beberapa promonya. Jadi di promonya itu di bulan September ada tersedia paket umroh 11 hari 37 juta dan 14 hari dengan 38,5 juta gitu. Nah, kalau kuota yang tersedia hanya 36 seat aja, sahabat Lamahu. Jadi ini siapa cepat dia dapat gitu. Nah, jadi dan keuntungan ini buat sahabat Lamahu yang daftar selama podcast ini, selama live siaran ini akan mendapatkan potongan cashback 2 juta gitu. 2 juta rupiah. Tapi kalau kurang, kita bisa memberikan lagi free kereta cepat gitu. Nah, jadi untuk sahabat Lamahu tonton terus, tapi syarat dan ketentuan berlaku di live ini gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Ustadz buat Ustadz gitu. Ada beberapa yang mau haji maupun umroh Ustadz, tapi perilakunya masih buruk Ustadz. Kayak contoh dia mau haji tapi perilakunya masih menceritakan keburukan orang lain. Gimana itu Ustadz, tanggapan Ustadz? Itulah yang kita katakan tadi bahwa fala rafatha wala fusuqa wala jidala itu bukan hanya di haji. Tapi pada saat kita balik, rafatha wala fusuqa wala jidala di Gorontalo. Bukan fil hajj, fi Gorontalo. Fi Gorontalo ya. Fi Gorontalo itu di Gorontalo juga. Karena memang latihan untuk tidak karlota, rafatha, fusuqa, memaki dan seterusnya itu dilatih dari sana. Iya. Ya, sekalipun bagi orang-orang yang sudah siap mentalnya memang tidak ada sama sekali sebelum berangkat. Tapi bagi orang-orang yang memang masih terlatih seperti itu latihan menghilangkan dari sana. Kemudian baliknya sudah bersih. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, kan kalau di Gorontalo ini Ustadz, kalau mungkin di luar dari Gorontalo juga ya pasti ada Ustadz. Nah, ada ketika orang mau naik haji ada selamatan Ustadz. Bagaimana menurut tanggapan Ustadz tentang itu? Ya, selamatan ya? Iya, selamatan. Selamatan ini bahasa tradisinya juga syukuran. Iya, syukuran. Ya, namanya walimatus safar. Walimatus safar tidak masalah. Oh, tidak masalah Ustadz. Ya.
Kenapa? Karena setiap orang yang berangkat haji dan umroh itu dimotivasi menyelesaikan hablum minan nasnya dulu sebelum dia menyempurnakan hablum minallah. Iya. Nah, kan tidak mungkin kalau hablum minan nas itu kalau tidak di-manage bikin sibuk. Yang gitu toh? Iya, Ustaz. Tidak mungkin kan kalau besok berangkat, hari ini, malam ini 40 kakak. 40 kakak itu 40 rumah kita datang. Assalamualaikum, Bu, minta maaf. Saya mau berangkat haji besok. Besok berangkat umroh. Habis waktu kita hanya datang. Maka oleh karena itu di-manage. Caranya kumpul satu kali, kasih makan misalnya, baru undang saya ceramah. Baru kemudian apa? Kemudian ada sambutan dari yang mau berangkat. Saya mohon maaf, sengaja dikumpulkan di sini, tidak hanya makan, tapi saya mengharapkan tolong di kesalahan saya dan seterusnya. Dan kalau ada yang nanti kita selesaikan, itu momennya. Jadi memanage maaf itu penting. Oh iya. Seperti itu. Itu tidak masalah. Itu dari bab tentang muamalah. Muamalah itu maksudnya menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan sebelum menyempurnakan ibadah yang sifatnya ubudiyah. Oke. Nah, jadi sahabat Lamau, jadi untuk sementara ini yang untuk nonton Instagram maupun Facebook, ayo cepat kita punya hadiah menarik pada hari ini gitu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku kan. Ketika sahabat Lamau mau mengikuti hadiah menarik kita, sahabat Lamau harus mention di 5 orang teman sahabat Lamau dan share siaran live ini di seluruh akun sosial media kita gitu. Dan untuk sementara juga ini kita masih menunggu nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Lamau melalui akun sosial media Instagram maupun dengan Facebook gitu. Ada di Instagram. Ada di Instagram ya, Kak? Oke. Mungkin Ustadz ya, mungkin pertanyaan nih lagi Ustadz buat Ustadz. Ketika saya mau haji atau mau umroh, apakah saya harus setelah pulang dari haji dan umroh nih Ustadz, apakah saya harus wajib berkurban Ustadz? Ya, hukum kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Iya. Hukum sunnah muakkadah itu Nabi tekankan dan Nabi tidak pernah tinggalkan. Itu hukumnya bagi orang yang sudah haji, baliknya dia harus berkurban itu nanti tahun depan. Iya. Nanti tahun depannya karena dia balik kemari tidak ada bulan Dzulhijjah. Tidak bulan Dzulhijjah. Jadi dia berkurban nanti tahun depan. Bagi orang yang ditinggalkan, ketika dia punya kemampuan, maka dalam di Ibnu Taimiyah mengatakan hukumnya wajib. Ya, man wajada lahu sa'ah, barang siapa yang mendapatkan kemampuan keluaskan rizkinya, falan yudhi, dan kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat pelaksanaan Idul Fitri atau tempat pelaksanaan Idul Adha, tempat sholat kami. Ya, seperti itu. Hukumnya sunnah, tidak harus. Tapi ketika kita mampu, maka itu lebih afdal. Oke. Jadi sahabat Lamau, jadi sudah waktu ditentukan, maka dari itu saya sebagai host pamit undur diri dari siaran live atau podcast ini. Jadi terima kasih Ustadz atas waktunya hari ini di podcast kita di edisi Lamau Menyapa. Baik. Nah, jadi insya Allah semoga sahabat Lamau Ustadz Husni Idrus masih bisa bersama kita di Lamau atau bisa mengisi program-program di podcast ini. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Jadi saya Perian Hlopi undur diri dari live podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.